Ya, soal pertama kita, diketahui vektor-vektor. Yang pertama ada vektor P, 2, 2, C. Lalu ada vektor Q, yaitu min 8, B, min 5. Dan vektor R, A, 4B, 4. Dan yang terakhir vektor S, 2A, 22 min C, 8. Jika vektor P tegak lurus dengan vektor Q, dan vektor R sejajar dengan vektor S, maka B plus C adalah, ini dia pilihannya, A5, B2, C1, D-1, dan E-5. Nah, dan sekarang aku akan beritahukan rumusnya atau materinya. Kita lihat di sini ada tegak lurus dan sejajar. Aku tahu mungkin kalian akan berpikir, hah, sejajar? Karena biasanya kan yang dikeluarkan segaris. Tapi it's okay, kita ke tegak lurus dulu. Tegak lurus. Vektor A kali vektor B atau perkalian skalarnya yaitu kosong. Mengapa? Karena A kali B sama saja dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Sedangkan tetanya adalah 90 derajat. Maka cos 90 derajat adalah kosong. Maka hasilnya adalah kosong itu sendiri. Yang kedua, sejajar. Nah, sejajar ini teman-teman beda dengan segaris ya. Kalau misalnya sejajar, itu vektor A sama dengan X kali vektor B. Nah, misalnya kita punya vektor A 4,6 dan vektor B 2,3. Nah, berarti 4 sama dengan X kali 2, maka X sama dengan 2. Maka A adalah 2 kali vektor B. Nah, sekarang kan kita udah tahu rumusnya nih. Kita lanjut ke pengerjaan soalnya. Kita lihat dulu, vektor P tegak lurus dengan vektor Q. Maka P kali Q adalah 0. Nah, yang poin kedua, R sejajar dengan vektor S. Maka vektor R sama dengan X dikali vektor S. Nah, begini ya teman-teman cara jawabnya. Karena P kali Q adalah 0, maka kita bisa melakukan perkalian skalar. Jadi X dikali X, Y dikali Y, dan Z kali Z antara vektor P dan vektor Q. Maka kita dapat tulis seperti ini. 2 kali min 8 min 16 ditambah 2 kali B 2B ditambah C kali min 5 min 5C. Ini semua sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan pertama. Nah, yang kedua adalah vektor R sejajar dengan vektor S. Maka dapat kita tulis seperti ini. Nah, A dapat kita sama dengankan X kali 2A, maka X adalah setengah. Nah, dari sini kita dapat tulis 4B sama dengan setengah kali 22 min C. Agar pecahannya hilang, kita kali semua dengan 2, maka jadi 8B sama dengan 22 min C. Nah, ini sudah ada dua persamaan. Langkah selanjutnya adalah kita samakan kanan dan kirinya. Di sini maksudnya kita pisahkan variabel dengan hasil. Maka ini kita jadikan 2B min 5C sama dengan 16. Variabelnya kita pindahkan semua ke kiri. Dan 8B ditambah C sama dengan 22. Nah, sekarang lebih mudah kan? Kita dapat tulis seperti ini. Nah, ini semua akan kita eliminasi. Caranya gimana teman-teman? Seperti cara eliminasi biasa, kita harus menyamakan salah satu variabelnya. Maka yang atas aku kali 4, yang bawah aku kali 1. Agar apa? Agar B-nya sama-sama 8. Jadi bisa kita habiskan. Ini kita kurangkan, 8B min 8B adalah 0, min 20C, min C adalah min 21C. 64 kurang 22, 42, maka C kita dapatkan min 2. Lalu kita masukkan ke persamaan dan kita dapat temukan B-nya. Nah, ini pindah ruas, jadi 8B sama dengan 24, maka B adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini yang ditanya B plus C, bukan B doang ataupun C doang. Jadi, 3 ditambah min 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya yang C ya. Yeay! Oke, soal kedua. Diketahui
vektor P adalah min 1,1,2 dan vektor V adalah min 1,A,2 dan vektor Y adalah min 3,0,1. L1 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor P dan proyeksi vektor P pada vektor Y. Sedangkan L2 adalah luas segitiga siku-siku yang dibentuk oleh vektor V dan proyeksi vektor V pada Y. Nah, jika L1 adalah 1/8 L2, maka 2A kuadrat adalah, nah ini pilihannya A100, B113, C223, D443, dan E886. Oke, kita mulai dengan rumus dulu seperti tadi. Di sini kita bisa lihat ada kata-kata proyeksi. Berarti kita harus tahu dulu dong proyeksi itu gimana. Nah, aku gambarkan kalian ya, biar kalian ngerti. Contoh, ini adalah vektor A. Dan ini adalah vektor B. Nah, kita akan bikin suatu garis yang tegak lurus antara vektor A dan vektor B. Lalu, ini adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Kita anggap aja ini vektor C ya. Nah, yang akan aku beritahukan kalian itu panjang vektor C. Jadi panjang vektor C tentu saja mutlak, itu perkalian skalar antara A dan B per panjang dari vektor B. Ingat ya, rumus ini berlaku untuk proyeksi vektor A pada vektor B. Nanti kalau misalnya proyeksinya vektor B pada vektor A, itu dibalik ya teman-teman. Jadi, pernya bukan panjang vektor B, tapi panjang vektor A. Nah, ingat panjang vektor B itu adalah akar dari xb kuadrat plus yb kuadrat plus zb kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke cara jawab soalnya ya. Di sini kita mulai dulu dari L1. L1 itu kan dibentuk oleh P dan proyeksi P pada Y. Maka kita gambar dulu vektor P dan vektor Y. Lalu kita gambar garis yang membentuk sudut siku-siku. Lalu kita tandai proyeksinya. Ini dia proyeksi. Nah, ini adalah tingginya. Ini kita jadikan proyeksi sebagai alas. Sekarang kita akan mencari panjang vektor P dulu. Karena akan berguna untuk mencari panjang vektor lainnya. Yaitu akar min 1 kuadrat yaitu 1, plus 1 kuadrat yaitu 1, plus 2 kuadrat yaitu 4, yaitu akar 6. Untuk panjang proyeksinya, maka kita pakai rumus yang tadi ya teman-teman, yaitu perkalian skalar antara P dan Y per panjang dari vektor Y. Nah, seperti perkalian skalar di nomor 1 tadi. Berarti min 1 dikali min 33, A kali 0, 0, 2 kali 1 plus 2 per akar dari panjang vektor Y yaitu min 3 kuadrat 9 tambah 0 tambah 1 kuadrat 1, maka akar 10. Hasilnya seperti ini, 5 per akar 10, lalu kita kalikan dengan akar 10 atas dan bawahnya, yaitu 5 akar 10 per 10, maka jadi setengah akar 10. Nah, sekarang kan kita udah ketemu panjang alas, kita pindah ke panjang tinggi. Nah, sekarang kita dapat menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurang dari alas kuadrat. Berarti akar 6 kuadrat yaitu 6, min setengah akar 10 kuadrat yaitu 10 per 4. Nah, ini pengurangan pecahan biasa, 6 diubah menjadi 24 per 4, min 10 per 4. Maka hasilnya adalah akar 14 per 4. Nah, 4-nya kan bisa kita akarin, jadi akar 14 per 2. Oke, sekarang kita udah dapat panjang alas, kita sudah dapat panjang tinggi, maka sekarang apa yang kita cari? Ya, benar, luas. Karena yang diketahui adalah luas 1 dan luas 2. Nah, rumus luas segitiga A kali T per 2, maka akar 10 per 2 dikali akar 14 per 2 dibagi 2. Lalu akar kita kali. Akar 10 kali akar 14, akar 140 per 8. Penyebutnya 8 karena penyebut atas 2 kali 2, 4. Dikali penyebut bawah 2 juga, jadi 8. Nah, akar 140 ini kan akar dari 35 kali 4. 4 bisa kita keluarkan. Akar 4 adalah 2, maka jadinya 2 akar 35 per 8. Nah, 2 dan 8 bisa dicoret, jadi 1 per 4. Jadi akar 35 per 4. Yap, dan sekarang kita sudah mendapatkan luas 1 atau L1. Nah, sekarang kita pindah ke luas 2 ya.
untuk mencari luas 2, sebenarnya konsepnya sama dengan luas 1 kok. Jadi kita cari dulu sisi miring atau panjang V. Nah, panjang V dari min 1 kuadrat plus A kuadrat plus 2 kuadrat, yaitu akar dari 5 plus A kuadrat. Nah, untuk proyeksinya, proyeksi V pada Y, yaitu perkalian skalar V dan Y per panjang Y. Perkalian skalar V dan Y berarti min 1 kali min 3, 3, A kali 0, 0, dan 2 kali 1, 2. Berarti 5 per akar 10, seperti tadi juga, jadi akar 10 per 2. Nah, untuk T-nya, konsepnya seperti tadi juga menggunakan rumus Pythagoras. Jadi sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat dan diakarkan. Berarti 5 plus A kuadrat min 10 per 4. Nah, kita nggak perlu nih ngubah 5 plus A kuadrat diubah agar penyebutan menjadi 4. Kita lihat saja, 10 per 4 itu kan 2,5. Maka ini bisa kita langsung kurangkan ke 5-nya. 5 dikurang 2,5 yaitu 2,5 itu sendiri kan. Maka jadinya adalah akar A kuadrat plus 10 per 4. Karena 10 per 4 adalah 2,5. Nah, gampang kan kok kayak gitu teman-teman. Jadi kita dapat tingginya A kuadrat plus 10 per 4. Udah ketemu alas, udah ketemu tinggi, maka apa yang kita lakukan? Ya benar, masukin lagi ke rumus luas. Rumus luas tetap sama, alas kali tinggi bagi 2, maka kita masukkan akar 10 per 2 dikali akar dari A kuadrat ditambah 10 per 4 dan semuanya dibagi 2. Nah, karena ini kelihatannya rumit, kita coba sampai situ saja, karena mungkin saja yang terjadi selanjutnya itu lebih mudah, karena kita bisa coret dengan L1 juga, dengan 1/8 juga. Jadi akar 35 per 4 sama dengan 1/8 kali setengah kali akar 10 per 2 kali akar dari A kuadrat plus 10 per 4. Ini kita dapatkan dari diketahuinya ya teman-teman, L1 sama dengan 1/8 L2. Nah, ini bisa kita coret kan? 2 dan 2 dicoret dengan 4. Yang jelas di sini aturannya adalah bawah bisa dicoret dengan bawah, atas bisa dicoret dengan atas. Kalau atas dan bawah berarti kali silang, ingat ya teman-teman. Nah, berarti akar 35 kita bisa coret juga dengan akar 10. Tapi tidak habis ya teman-teman, sama-sama dibagi 5, jadi akar 7 dan akar 2. Nah, berarti dikali silang nih, 8 dikali akar 7, berarti 8 akar 7, sama dengan akar 2 dikali akar dari A kuadrat plus 10 per 4. Nah, akar 2 dan akar A kuadrat plus 10 per 4 tetap bisa dikali walaupun dalam akar ya teman-teman. Jadi kita dapat tulis seperti ini. 8 akar 7 sama dengan akar dari 2 kali A kuadrat yaitu 2A kuadrat ditambah 2 kali 10 per 4 yaitu 20 per 4 yaitu 5. Nah, ini kan masih ada akarnya nih, akar 7 dan akar 2A kuadrat plus 5. Kita kuadratkan agar akarnya hilang. Maka 8 dikuadratkan menjadi 64, akar 7 kuadrat menjadi 7, dan akar 2A kuadrat plus 5 menjadi 2A kuadrat plus 5. 64 kali 7 adalah 448, sama dengan 2A kuadrat plus 5. Dan 2A kuadrat kita buat sendirian karena dia adalah variabel. Menjadi 2A kuadrat sama dengan 448 dikurang 5, yaitu 443. Nah, lihat soalnya, yang ditanya adalah 2A kuadrat. Jadi sampai sini saja, 2A kuadrat sama dengan 443. Jawabannya D. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share.